Oke, baik. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, klien Geometri Sekuritas Indonesia. Kita kembali lagi ke video tutorial aplikasi Hero ya, karena ini adalah video yang kelima. Maka kita sekarang di sini akan membahas tentang bagaimana caranya melakukan withdraw atau penarikan dana. Ya, karena kan pada dasarnya ya, misalnya Bapak Ibu sudah investasi nih atau trading ya, apapun itu, mau trading jangka pendek kemudian cuan, atau investasi jangka panjang, beli sekarang tahun depan atau 2 tahun lagi dijual cuan juga, atau dapat dividen ya, apalagi kalau investasinya di dividen-dividen yang misalnya 2 kali setahun, 3 kali setahun, 4 kali setahun seperti perusahaan batubara. Terus kemudian biasanya pertanyaannya sama. Ini bagaimana caranya saya untuk bisa menarik uang hasil investasi saya atau bahkan mungkin uang investasi saya ya itu ke rekening bank tabungan saya yang asalnya ya. Nah, di sini saya akan login dulu ya untuk bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Oke, baik. Oke, di sini kita masuk ke home ya, jadi tampilan home di sini. Kemudian kita masuk ke menu ya, yang ada di kanan bawah ini ya. Nah, kemudian ke account ya. Setelah account kemudian ke yang namanya fund transfer. Jadi di sini kalau di aplikasi Hero ini kan UI UX-nya kan sebenarnya memang ngikut di Korea sana ya, aslinya sana. Ya, maka bahasa withdraw itu sebenarnya nggak terlalu dikenal karena bahasa yang lebih sering dipakai oleh sananya itu adalah transfer ya, transfer atau perpindahan. Nah, di sini ya itu fund transfer itu sebenarnya bisa dikatakan seperti withdrawnya kita kalau kebiasaan kita ngomongnya kan penarikan dana atau withdraw gitu. Nah, kalau kita pencet ya tentu saja ya kita harus masukkan PIN kita karena hampir semua fitur yang ada di sini itu menggunakan PIN. Baik, ini coba saya masukkan dulu PIN-nya ya. Baik ya, dan ini saya barusan sudah memasukkan PIN-nya. Sekarang ya kita di sini itu ada beberapa hal ya. Yang pertama adalah pastikan ya Bapak Ibu sudah memeriksa bank account-nya itu sudah benar belum, atas namanya sudah benar belum, nama banknya sudah benar atau belum ya. Nah, ini kalau kasus saya BCA. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu ada yang mendaftar menggunakan akun BRI ya, waktu tabungan BRI waktu itu pasti di sini banknya BRI juga yang didaftarkan. Kalau misalnya milik RD-nya Permata, misalnya kemarin dulu itu mendaftar di Kiwom itu pakai rekening tabungan BNI, Mandiri ya atau sejenisnya ya, maka ini juga akan seperti Mandiri, BNI ya, Bank Jateng, Bank Jago, Sibank dan sebagainya. Intinya ini dipastikan sama dulu ya. Kalau misalnya nama banknya, akun banknya dan nama pemiliknya sudah benar, terus lihat dulu ya, ini ada 3 kolom, today, T1 dan T+2. Maksudnya apa? Ini adalah kondisi kas Bapak Ibu. Misalnya di saya ya, hari ini kondisi kas saya adalah 330.000, T+1 itu adalah 330.000, tetapi T+2 nya di sini itu adalah 261.000 ya. Nah, kenapa bisa berbeda? Karena barusan aja hari ini kebetulan saya beli saham ya, beli saham POWR 1 lot ya, kejemput di antrian. Nah, itu menyebabkan uang saya yang ada cash di Kiwom ini berkurang ya menjadi 261.000. Pertanyaannya adalah yang bisa kita tarik itu yang 330.000 atau 261.000. Nah, jawab saya adalah pastikan saja yang dipastikan T+2 saja Bapak Ibu ya. Jadi ketika menulis misalnya, oke, aku mau request penarikan dana kembali ke akun tabungan saya sebesar 261.000 ya. Nah, di sini transfer date-nya juga sama, maksudnya transfer date itu adalah tanggal request-nya ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa ini template pakai Korea sana. Sementara sistem settlement perbankan di Korea sama Indonesia itu agak berbeda. Karena kalau di Korea udah real time banget, sementara Indonesia itu masih H+2.
Jadi sebenarnya transfer date di sini tuh maksudnya mengacu kebiasaan Korea sana. Tapi kalau di sini anggap aja transfer date itu adalah tanggal di mana kita tuh memerintahkan bank kustodian kita di BCA untuk transfer balik cash kita ke tabungan BCA kita yang di sini. Ya, ini yang perlu dipahami dulu. Jadi kalau misalnya mintanya tanggal 10, hari ini tanggal 10 ya misalnya ya, maka yang kita akan terima itu kemungkinan tanggalnya 12. Tanggal 12 itu berarti sekitar hari Jumat atau hari Kamis ya kalau nggak salah ya. Nah itu jadi karena settlement date-nya di Indonesia itu 2 hari kerja, makanya di spelling aja 2 hari Bapak Ibu ya. Nah tetapi ya yang namanya transfer, permintaan transfer balik atau withdrawal itu dibatasi setiap jam 1 siang. Misalnya di sini kan ada kita di sini jam 3.42, berarti kan sudah lewat dari jam 1 siang. Nah, kalau begini berarti semisal saya minta transfernya pada jam 3:42 ini, request kita itu baru akan diverifikasi dan dikerjakan oleh pegawai bank kustodian BCA-nya itu besok harinya, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita ada di jam 10 pagi, itu kan berarti kan itu kan belum jam 1 siang ya. Kalau kita requestnya pada jam 10 pagi misalnya, maka akan diproses pada hari itu juga, walaupun secara settlement baru benar-benar masuk ke rekening tabungan kita itu H+2. Seperti itu ya. Nah sebenarnya ini yang paling membingungkan biasanya yaitu adalah VRTGS ya. VRTGS di sini maksudnya adalah di sini. Kita kan punya 2 ya. Kita di Indonesia sekarang kan cuma punya 2 yaitu BI Fast sama RTGS. Nah, kalau misalnya kita itu mau melakukan transfer antar bank atau bahkan sesama bank sekalipun, termasuk juga ini ya, kita merequest balik cash kita dari RDN kita ke tabungan kita ya, itu kan pada dasarnya seperti transfer bank kan. Kalau jumlahnya lebih dari 100 juta maka itu akan dikirim via layanan RTGS seperti itu ya. Artinya di sini wah Pak kok ini kok 30.000 fee-nya, berarti kalau aku narik 261.000 nanti kena fee 30.000. Enggak, itu hanya jika withdrawalnya 100 juta atau lebih, seperti itu. Ini juga ada keterangannya ya, amount less than or equal to that cannot be processed via RTGS. Maksudnya adalah jumlah yang lebih atau sama dengan 100 juta tersebut itu nggak bisa diproses via RTGS, dalam artian berarti via BI Fast. Ingat ya, RTGS itu pakai jaringannya tuh Visa atau Mastercard. Sementara kalau BI Fast ya itu Karya Bangsa, Kris gitu kan. Beda ya, maka mudeng ya maksudnya ya. Nah, any transfer fee will be charged to the customer. Nah, ini sedikit tricky Bapak Ibu. Terutama kalau Bapak Ibu itu buka atau bikin akun Kiwop-nya itu pakai RDN Permata. Berarti kan maksudnya nanti misalnya di sini, wah nama banknya aslinya BNI atau Mandiri. Berarti kan akan terjadi transfer antar bank. Misalnya nariknya 261.000 ini ya. Anggap aja bukan BCA tapi BNI atau Mandiri. Itu pasti akan kena BI Fast. Nah, BI Fast sendiri kan kenanya 2.500 karena antar bank. Tapi kalau misalnya RDN-nya BCA dan tabungan yang menjadi acuan untuk dikembalikan withdrawalnya itu juga BCA, berarti kan transfer sesama bank, maka BI Fast-nya itu tidak pakai biaya karena sesama bank, seperti itu. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya yang terkait dengan fund transfer ini atau kita sebut sebagai withdrawal ya bahasa kita. Oke, next time di episode berikutnya mungkin kita akan membahas terkait fitur-fitur tambahan ya, baik yang bermanfaat untuk nasabah yang bisa bertransaksi pada saat jam kerja maupun yang tidak bisa bertransaksi saat jam kerja karena sibuk sehingga baru bisa lihat HP, baru bisa order di jam setelah market itu tutup. Nah, itu ada caranya. Nah, Bapak Ibu silakan simak episode berikutnya ya. Jangan sampai ketinggalan. Sampai bertemu di video selanjutnya.